Baik, ada orang yang mengaku bisa meramal peristiwa besar yang akan terjadi. Kemudian menyebutkan peristiwanya. Baik. Dalam agama kita sudah jelas Allah berfirman, la ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan yang gaib serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada arraf, kepada peramal, kita tidak boleh percaya. Nabi telah mengingatkan kita, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, yakni tukang ramal, lalu membenarkan apa yang diucapkan, maka ia sudah kufur dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, ketika kita percaya dengan kahin, maka lam tukbal, tidak akan diterima sholatnya arba'ina yauman, selama 40 hari. Nah, jadi ini pentingnya bagi kita untuk tetap berpegang teguh dengan keimanan kita bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Kalau ada orang yang kemudian ngeramal benar, maka itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi, bahwasanya setan itu membisikkan fi udhuni waliyihi, di telinga walinya, atau di telinga, maksudnya walinya itu wali setan, di telinga walinya setan membisikkan satu informasi, lalu kemudian dibumbui dengan mi'ah kidbah, dengan 100 kedustaan. Jadi kadang-kadang manusia itu mengingat satu yang benar dan melupakan 99 yang salah. Jadi satu yang benar diingat-ingat, 100 yang salah dilupakan. Nah, sehingga itulah cara setan mencuri dengar. Dalam Al-Quran disebutkan istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Setan mencuri dengar lalu dikejar dengan kobaran api yang nyata. Jadi memang setan mencuri dengar, mencuri berita dari langit tentang peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh para malaikat. Hingga setan mencuri dengar. Dan ini kemudian dibisikkan kepada wali setan. Nah, pada umumnya, pada prinsipnya dalam agama kita, ketika berbicara tentang ramalan, saya pernah sampaikan ke teman-teman, itu ada 3. Yang pertama itu adalah nubuwah. Yang kedua itu adalah syirkiyah. Yang ketiga itu adalah ilmiah. Yang pertama adalah nubuwah. Maka jika ramalan itu adalah nubuwah, kenabian, maka kita wajib percaya. Nabi menjelaskan tentang peristiwa akhir zaman yang akan terjadi, maka hukumnya wajib percaya. Kenapa? Karena itu lahirnya nubuwah, dari kenabian, dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang nanti akan muncul Al-Masih Ad-Dajjal, imani. Menjelaskan tentang nanti akan ada perang besar antara Muslim dengan Yahudi, imani. Rasul yang menjelaskan. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nanti akan muncul pemimpin yang mendapatkan petunjuk atau Imam Mahdi, imani. Maka ini namanya nubuwah, kita imani. Yang kedua itu syirkiyah, ramalan yang sifatnya syirkiyah, syirik. Contoh tadi, percaya dengan informasi dari dukun yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, ya yang saya maksud, atau dari tukang ramal yang bekerja dengan syaiton, atau dalam bahasa ngetrennya indigo atau yang lainnya. Itu adalah ketika meramal, ramalan itu termasuk ramalan syirkiyah, ramalan yang mengarah kepada kesyirikan. Kenapa mengarah kepada kesyirikan? Karena
kita sudah diajarkan yang gaib, yang tahu hanya Allah, tetapi kemudian kita percaya ada selain Allah yang tahu perkara yang gaib, maka jelas ini hukumnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga itu adalah ramalan ilmiah. Nah, untuk ramalan ilmiah itu boleh dijadikan pertimbangan tetapi tidak mutlak. Jadi boleh dipercaya tetapi tidak mutlak. Dipercaya untuk apa? Sekedar untuk pertimbangan. Contoh ramalan ilmiah apa? HPL, hari perkiraan lahir. Jadi seorang suami ketika dikasih sama dokter, nanti ini perkiraan lahir pertengahan Maret, maka boleh jadikan pertimbangan pertengahan Maret, HP-nya tidak boleh di silent. Kemudian posisi mobilnya, parkirnya sudah mulai menghadap ke jalan misalnya. Kenapa? Sewaktu-waktu kalau nanti pertengahan Maret melahirkan, karena dokternya perkiraan lahir pertengahan Maret, walaupun ini tidak mutlak, bisa jadi lebih awal, bisa jadi mundur. Tapi ini ilmiah, bisa dijadikan pertimbangan. Contoh selain HPL apa lagi? Ya, contohnya adalah BMKG. Ini boleh jadi pertimbangan tetapi tidak mutlak. Ini tidak syirik. Bahwasanya nanti tanggal sekian akan terjadi angin kencang, badai apa misalnya. Karena ada angin yang mengarah dari Australia menuju Yogyakarta misalnya. Boleh enggak? Boleh dipercaya, jadi pertimbangan. Tapi tidak mutlak, bisa jadi sebelum sampai Jogja anginnya belok. Ya kan? Sehingga tidak jadi ada angin badai. BMKG mengatakan hujan misalnya, karena berdasarkan perhitungan arah angin. Ternyata anginnya belok, hujannya pindah misalnya, bisa. Maka ini ramalan yang sifatnya ilmiah, bisa dijadikan pertimbangan tetapi tidak mutlak, karena penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain apa? Yang ilmiah. Suatu saat Mas Agus pinjam sepeda motor, pinjam ke saya. Mau pinjam sepeda motor? Oh ya, monggo, silakan dipakai. Lalu saya bilang, itu indikator bensinnya sudah kedip-kedip loh ini. Kalau tidak segera diisi bensin bisa nuntun di jalan. Ternyata karena Mas Agus ini hanya ilustrasi ya. Mas Agus kemudian bilang, percaya sama jenengan syirik. Lalu kemudian sepeda motornya digas. Tidak diisi bensin, kemudian macet. Kenapa? Karena salah memahami. Maka ketika bensin sudah kedip-kedip, tanda mau segera habis. Itu ilmiah. Kecuali error indikatornya. Itu ilmiah. Boleh dijadikan pertimbangan. Begitu kedip-kedip, tahu kedip-kedip ya? Jadi kalau indikatornya sudah kedip-kedip, sudah berkedip itu, itu harus segera diisi bensin. Ilmiah enggak? Ilmiah. Listrik pulsa sudah bunyi tit tit, pulsa mau habis tuh. Boleh enggak dipercaya? Boleh. Itu ilmiah. Kalau ada orang bilang sigrek percaya karo mosok mengkaro titit percaya. Itu yang enggak paham. Karena ini ilmiah. Memang itu dibuat indikator kalau pulsa mau habis agar segera diisi. Ada contoh lain? Yang terkait dengan ramalan yang ilmiah. Boleh dijadikan pertimbangan tetapi tidak mutlak. Bisa saja indikatornya yang error. Wallahu alam bishawab.